Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Nabila Rohmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan formula keterbacaan untuk meningkatkan keterbacaan. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang pertama, hakikat keterbacaan, kedua, keterbacaan dan kaitannya dengan bahan ajar, ketiga, berbagai formula keterbacaan, yang keempat, penerapan formula keterbacaan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hakikat keterbacaan. Apa sih keterbacaan itu? Keterbacaan adalah kesesuaian sebuah teks untuk pembaca pada sebuah tingkat tertentu, dan ada yang beranggapan secara semantik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbacaan sebagai perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah, dapat dimengerti, dipahami, dan mudah diingat. Dan yang kedua, tentang keterbacaan dan kaitannya dengan bahan ajar. Membaca itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dari membaca, kita akan tahu informasi dan kaya akan wawasan yang lebih luas. Kaitannya keterbacaan dengan bahan ajar adalah investasi untuk keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar yang mudah dibaca, siswa akan lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas pentingnya keterbacaan. Keterbacaan itu tentu berhubungan dengan membaca, dan seperti apa yang kita tahu bahwa dari membaca kita akan memperbaiki pengetahuan kita. Semakin kita banyak membaca, membuat kita lebih mengerti apa maksud dari suatu bacaan tersebut meski kita hanya membaca secara sekilas. Yang ketiga, kita membahas berbagai formula keterbacaan. Pertama, flash reading error. Formula ini menghasilkan skor yang menunjukkan seberapa mudah atau sulit sebuah teks dipahami. Skornya itu berkisar antara 0 sampai 100, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keterbacaan yang lebih baik. Kedua, Gunning-Fox Index. Untuk menggunakan formula ini, Anda perlu menghitung jumlah kata, jumlah kalimat, jumlah kata-kata sulit, dan rata-rata kata per kalimat. Dan yang ketiga, Graphic Ranger. Formula ini berupa plot dua dimensi yang dipresentasikan pada kisi-kisi. Sumbu X adalah jumlah kata dengan 6 huruf atau lebih, sedangkan sumbu Y adalah jumlah kalimat. Dan yang keempat, Dalkal Readability Formula. Formula ini terkenal dengan pendekatan atau daftar kata-kata yang familiar yang kita ketahui. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu penerapan formula keterbacaan. 1. Flash reading errors. Formula ini menggunakan kombinasi jumlah suku kata per kata dan jumlah kata per kalimat untuk menghitung tingkat keterbacaan. Dan ini cocok untuk mengukur tingkat kemudahan teks di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Semakin tinggi skornya, semakin mudah teks tersebut dibaca. Idealnya, teks dengan skor tinggi cocok untuk SD dan skor yang lebih rendah cocok untuk tingkat menengah atas. Dan yang kedua, Flash Kinchart Grade Level. Formula ini memberikan hasil berupa tingkat kelas atau grade level di mana teks tersebut cocok dihitung dari panjang kalimat dan kompleksitas kata. Ini biasanya diterapkan untuk menentukan apakah teks sesuai dengan tingkat kelas tertentu mulai dari SD hingga SMA. Misalnya, jika teks mendapat hasil grade 6, berarti teks tersebut cocok untuk siswa kelas 6. Yang ketiga, Gunning-Fox Index. Formula ini mengukur tingkat keterbacaan dengan mempertimbangkan jumlah kata kompleks berisi 13 suku kata dan panjang kalimat. Digunakan di tingkat pendidikan menengah, SMA, atau lebih tinggi karena menekankan pada kompleksitas kata. Semakin tinggi skor indeks Gunning-Fox, semakin sulit teks untuk dipahami. Dan yang keempat, Graphic Ranger. Grafik ini didasarkan pada distribusi panjang kalimat dan jumlah kata sulit. Skor grafis ini mudah dibaca dan membantu mengidentifikasi tingkat bacaan secara visual. Digunakan untuk menganalisis teks di berbagai jenjang pendidikan, cocok untuk guru yang ingin menentukan tingkat kesulitan teks secara tepat, terutama untuk teks yang dibaca di kelas. Dan yang terakhir, Dalkal Readability Formula. Formula ini menggunakan daftar kata yang umum digunakan untuk menilai keterbacaan. Jika teks berisi kata-kata di luar daftar ini, teks tersebut akan dianggap lebih sulit.
Formula ini sering digunakan di pendidikan dasar dan menengah, cocok untuk menilai teks yang akan dibaca oleh siswa SD hingga SMP, karena fokusnya pada kata-kata yang familiar atau yang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye, terima kasih.